Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak hari ini kabarnya baik-baik saja. Dan anak-anak tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, cukup di rumah saja. Dan belajar di rumah saja. Walaupun belajar di rumah saja, tetap semangat, tetap ceria. Tidak usah gelisah ya, walaupun belajar di rumah, dan harus semangat. Anak-anak yang Bapak banggakan, pada kesempatan pagi hari ini Pak Fahmi akan memberikan pembelajaran fikih, yang mana materi pada pagi hari ini itu melanjutkan materi minggu lalu. Yang minggu lalu itu materinya ada 3. Yang pertama, pengertian sholat fardu. Yang kedua, manfaat sholat fardu. Dan yang ketiga, macam-macam sholat fardu. Nah, kesempatan pada pagi hari ini, kami akan melanjutkan materi yang minggu lalu. Materi minggu lalu itu tadi sudah Bapak kasih tahu ada 3, dan sekarang yaitu melanjutkan materinya, yang mana materinya pada pagi hari ini yang pertama syarat sholat fardu ya, yang kedua rukun sholat fardu, dan hal-hal yang membatalkan sholat fardu ya. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu syarat sholat fardu ya. Di sini syarat sholat fardu yaitu ada 3. Yang pertama, syarat sholat wajib muslim dan muslimah ya. Tentunya yang muslim, bukan non muslim ya. Artinya laki-laki dan perempuan yang beragama Islam ya. Tuh, yang pertama syaratnya. Yang kedua itu balig artinya telah cukup umur ya, telah cukup umur bagi laki-laki antara usia 7 hingga 10 tahun. Ingat, dari 7 hingga 10 tahun ya. Bagi perempuan sekitar usia 9 tahun. Tuh bedakan ya. Kalau laki-laki 7 sampai 10 tahun. Tapi bagi perempuan yaitu 9 tahun yang sudah balik. Oh, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah berakal. Apanya Pak yang berakal? Yang berakal adalah artinya apa? Orang yang mempunyai akal sehat. Bagi orang yang hilang akal, maaf, seperti kalian tahu yang di pinggir jalan ya, seperti orang gila, maaf, sebelumnya mohon maaf, tidak wajib sholat. Tuh. Tapi kalau kita meninggalkan sholat ya, atau tidak sholat, akan mendapatkan dosa. Yo, ya. Ingat, jadi ada 3 syarat wajib sholat. Yang pertama muslim dan muslimah. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal, yang mempunyai akal sehat. Sampai di sini paham? Nah, kemudian syarat sah sholat. Syarat sah sholat sebagai berikut ya. Yang pertama, suci dari hadas besar, hadas kecil, baik hadas besar atau hadas kecil ya. Suci badan kita nih semua, dari kepala sampai bawah ya. Kemudian pakaiannya harus suci, atau sejadahnya harus suci.
tempatnya harus suci. Tuh ya, itu syarat sah. Ya, kalau tidak suci badan, pakaian, tempat atau yang ada menempel di baju kita atau di kulit kita ya tidak sah. Maka dari itu harus suci dan bersih. Kemudian menutup aurat ya. Nih seperti Bapak, menutup aurat ya. Jangan kalian sholat cuma pakai kaos oblong. Tahu kaos oblong? Kaos oblong itu seperti kaos yang, maaf ya, kayak kaos kutang itu loh. Tuh ya, tidak sopan. Ya masa menghadap Allah seperti itu ya. Menghadap Allah itu harus rapi, harus suci, harus wangi. Tuh ya, harus menutup aurat, pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, bawa sejadah. Tuh ya, itu lebih baik seperti itu. Tuh ya. Pak, aurat laki-laki dari mana sih mulainya? Nah, aurat laki-laki dari pusar sampai lutut ya, dalam artian maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya menutupi perut ya, sampai lutut nih, sampai di bawah. Menutup lutut ya. Jikalau kalian sholat ya, maaf ya, sebelumnya kalian angkat bajunya kemudian kelihatan perut dan pusarnya ya, itu tidak menutup aurat namanya ya, itu tidak sah sholatnya ya. Nah Pak, kalau untuk perempuan bagaimana? Untuk perempuan seluruh tubuh ya, kecuali muka, wajah nih, wajah atau muka dan kedua telapak tangan nih. Tuh ya, harus tutup semua, pakai mukena ya, ketutupan lututnya ya, mukena yang panjang, jangan di atas lutut ya. Kalau di atas lutut tidak menutupi aurat. Tuh, itu syarat sah sholat. Kemudian apa lagi Pak? Menghadap kiblat. Kalau Bapak menghadap ke sana, tuh, menghadap kiblat ke sana Bapak ya. Nah kalau kalian kemana? Oh, beda-beda ya, karena kan bentuk rumahnya beda-beda. Kemudian salat dikerjakan pada waktunya. Ya subuh, zuhur ya waktu zuhur, asar waktu asar, maghrib waktu maghrib, isya waktu isya. Jangan sholat maghrib di waktu zuhur ya, tidak sah ya, karena bukan waktunya, dan waktunya itu sesuai sholat zuhur, sesuai sholat asar, atau sesuai waktunya. Kemudian yang terakhir, dikerjakan sesuai tata cara sholat ya, harus sesuai dari mulai niat, takbiratul ihram ya, membaca surat pendek ya, baca al-fatihah, membaca surat pendek dan sampai atahiyat akhir. Tuh, itu salah satunya yang tadi Bapak sebutkan, ada 6 itu wajib syarat sah sholat ya. Kalau tidak termasuk syaratnya itu tidak sah sholatnya. Paham semuanya sampai di sini? Baik, kalau sudah paham, lanjut ke rukun ya. Rukun sholat ya. Rukun sholat adalah bacaan yang dilakukan, atau bacaan dan gerakan yang dilakukan pada saat sholat ya. Bila rukun saat ditinggalkan, maka sholatnya akan menjadi batal dan tidak sah sholatnya. Maka dari itu rukun sholatnya jangan sampai ditinggalkan ya, karena itu salah satu yang harus kalian kerjakan, yang dilakukan saat sholat. Tuh ya, rukunnya apa saja Pak? Yang pertama niat, dalam artian menyengaja untuk mengerjakan sholat besar, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, dan niatnya karena Allah dan menghadap
kiblat. Yang kedua, berdiri yang mampu. Ya, dalam artian bagi orang tidak mampu berdiri, maka mengerjakannya boleh duduk, ya, di kursi atau centang. Kalau lagi sakit, ya miring. Tuh, seperti itu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Tuh, ya, mengucapkan Allahu Akbar dengan lisan kita atau ucapan kita, ya. Niat dan dibarengi dengan lisan. Ya. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Ya, yang kelima, ruku. Ya, membungkuk badan sambil melihat ke tempat sholat kita atau sejadah kita. Ya, yang keenam, iktidal, artinya berdiri sejenak seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Tuh, itu namanya iktidal. Kemudian sujud 2 kali, ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, duduk yang terakhir. Kemudian membaca tasyahud pada akhir dan lain sebagainya sampai mengucapkan salam dan tertib. Tuh, ruku sholatnya, ya, jangan sampai ditinggalkan. Maka kalau ditinggalkan, sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Baik, kalau bisa dipahami, lanjut ke berikutnya, materi berikutnya. Yang terakhir itu hal-hal yang membatalkan sholat, ya. Banyak sekali hal-hal yang membatalkan sholat, diantaranya meninggalkan salah satu rukun. Nah, yang tadi sudah Bapak sebutkan, ya, jikalau kalian rukunnya tidak mengerjakan, maka sholatnya tidak sah. Oh, ya. Kemudian apalagi, Pak? Tidak memenuhi salah satu dan syarat sholat. Nah, tadi tuh yang tadi Bapak jelaskan, syarat sah sholat itu harus dipenuhi atau dilengkapi, ya, balik, berakal sehat, dan muslim. Jika tidak itu, ya tidak sah sholatnya. Ya, berbicara dengan sengaja. Contoh, lagi sholat, Allahu Akbar, kalian berbicara, kalian bercanda, ya, itu sholatnya batal, tidak diterima. Makanya sholatnya fokus, ya, pandangan ke tempat sujud, ya. Kemudian banyak gerak dengan sengaja. Contoh, lagi sholat seperti ini, kalian garuk-garuk kepala misalkan, terus tangan misalkan, terus pipi misalkan garukan, tuh, ya. Melebihi 3 kali gerakan, sholatnya tidak sah dan tidak diterima. Tuh, ingat ya anak-anak, jangan bercanda sholatnya. Kemudian makan atau minum, ya, udah wudhu atau lagi sholat makan, ya, anak-anak gak boleh, ya, harus khusyuk sholatnya menghadap sujud, tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Kemudian menambahkan gerakan sholat, ya, anak-anak misalkan Allahu Akbar, terusnya Allahu Akbarnya 2 kali, ya, tidak boleh. Sholat zuhur Allahu Akbar 2 kali, misalkan setelah niat Allahu Akbar, niat lagi Allahu Akbar, itu menambahkan gerak, namanya tidak sah dan membatalkan sholat. Dan kemudian tertawa atau batuk bersin tidaklah membatalkan sholat. Tuh, ya, tertawa membatalkan sholat, akan tetapi batuk, bersin tidak membatalkan sholat, ya, karena itu bukan kemauan dari kita sendiri, ya, karena itu nikmat dari Allah dan kita harus syukuri dan kita harus terima. Dan yang terakhir, mendahului imam sebanyak 2 ruku, ya. Tuh, tadi sudah Bapak jelaskan, ya, tidak boleh menambahkan gerak. Maka kalau menambahkan gerak, sholatnya tidak akan sah, ya. Sampai di sini paham tuh? Oke, kalau sudah paham dan sudah mengerti, kalau sudah paham dan sudah mengerti, dirapikan bukunya dan Bapak rasa cukup pertemuan pada pagi hari ini, dan Bapak akhiri sampai di sini.
Bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.